teknik dan dasar teori psikologi klinis menurut Gestalt. Saja yang pertama yaitu ada dasar teori. Penemu psikoterapi Gestalt adalah Frederick Fritz Perls dan mulai berkembang pada awal tahun 1950. Pendekatan Gestalt berfokus pada masa kini dan itu dibutuhkan kesadaran saat itu juga. Kesadaran ditandai dengan kontak, penginderaan, dan gairah. Kontak dapat terjadi tanpa kesadaran, namun kesadaran tidak bisa dipisahkan dari kontak. Gerald Corey dalam bukunya Teori dan Praktik Konseling dan Psikoterapi halaman 118 mengatakan bahwa terapi Gestalt yang dikembangkan oleh Frederick Perls adalah bentuk terapi yang mengharuskan individu menemukan jalannya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka berharap mencapai kematangan. Selanjutnya pada slide kedua yaitu prinsip dan penerapannya. Ada beberapa prinsip penting dalam Gestalt, yaitu ada yang pertama, here and now, di sini dan saat ini, yaitu berfokus pada apa yang dirasakan sekarang, bukan cuma cerita masa lalu atau rencana masa depan. Yang kedua ada awareness, kesadaran diri. Klien diajak sadar tentang perasaan, pikiran, gerakan tubuhnya saat konseling. Dan yang ketiga ada wholeness, keutuhan. Pikiran, tubuh, dan emosi dianggap satu kesatuan. Kalau ada yang diabaikan, hidupnya akan terasa timpang. Dan yang terakhir yaitu ada personal responsibility, tanggung jawab pribadi. Klien belajar menyadari bahwa dirinya punya tanggung jawab atas pilihan dan tindakannya. Pada slide yang terakhir dijelaskan untuk contoh dalam proses konseling, yaitu seorang klien marah sekali sama ayahnya karena merasa tidak pernah didukung, tetapi selama ini ia memendam dan tidak pernah bisa bicara secara langsung. Lalu konselor menyiapkan sebuah kursi kosong. Klien diminta membayangkan ayahnya duduk di kursi itu. Dan klien mulai bicara, "Aku marah banget sama kamu. Kenapa dulu kamu gak pernah dukung aku?" Setelah itu, konselor bisa minta klien pindah ke kursi kosong dan membayangkan dirinya menjadi sang ayah. "Aku minta maaf, waktu itu aku terlalu sibuk untuk kerja. Aku pikir itu sudah cukup menunjukkan rasa sayangku." Nah, dari proses ini, klien bisa melepaskan emosi terpendam dan menemukan pemahaman yang baru. Contoh dari proses ini juga bisa disebut sebagai proses konseling role reversal yang merupakan bagian dari terapi Gestalt. Ngerti? Ya, jadi di sini ada kursi 1 sama kursi 2. Jadi di sini tempat kamu, di sini kamu bermain peran seperti layaknya kamu sendiri, dan di sini nanti kursi kamu berperan sebagai orang tuamu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, kamu masuk jurusan pertanian lah. Soalnya jurusan itu kan bagus untuk mengelola lahan kita yang luas itu. Tapi Pak, saya nggak bisa masuk nggak bisa di pertanian. Saya rasa lebih bagus ya di ekonomi. Tapi nanti siapa yang melanjutkan usaha Bapak ini? Kalau kamu tidak mau masuk jurusan pertanian. Tapi Pak, jurusan ekonomi juga bisa mengusaha Pak, bisa kita urus juga lahan itu. Jadi sudah? Ya Pak, sudah. Gimana rasanya? Dan memang sih orang tua menekan kita untuk apa yang dia mau gitu. Nah, setelah kamu bermain peran tadi, apa yang kamu rasakan? Apa sudah tersampaikan niat kamu? Ya. Nah, jadi mungkin bisa dibicarakan baik-baik lagi dengan orang